Halo Gaps Hero, apa kabar? Terima kasih telah menonton channel Gaps Diet Indonesia. Nama saya Yuni Raharja and I'm your Gaps Diet Practitioner. Hari ini kita mau ngobrol, membahas tentang gangguan pencernaan pada anak. Oke? Jadi ya, seperti yang sudah diketahui bahwa klien saya banyak sekali anak-anak. Jadi banyak orang tua itu yang bertanya, emang anak saya ada masalah gaps Bu Yuni gitu kan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya adjust kameranya. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan coverage tentang bagaimana caranya melihat kalau anak kita ini punya masalah pencernaan atau tidak. Oke. Yang pertama itu misalnya anak suka gumoh. Oke. Kalau bayi itu suka gumoh itu memang sih normal ya. Tapi gumohnya itu seberapa banyak dan seberapa sering itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya sering gumoh, nah itu kemungkinan besar ada masalah pencernaan atau anak yang suka muntah. Oke, anak yang suka muntah juga itu salah satu ciri mereka punya gangguan pencernaan. Anak yang sering ruam. Kalau misalnya saya bilang alergi, mungkin kepikirannya itu kan alergi gatel-gatel gitu kan. Tapi anak yang suka ruam. Nah, contohnya gini. Bayi itu kan kadang-kadang pipinya itu kan suka merah. Oke? Kan lucu kan gitu kan, ada kayak pipinya merah banget gitu kan, tapi sebenarnya itu ada in some cases pipi merah itu sebenarnya adalah ruam. Sebenarnya adalah ruam yang disalahartikan jadi lucu, yang disalahartikan jadi gemes gitu kan, padahal itu ya apa masuknya rosacea. Jadi memang itu salah satu symptoms, ciri anak yang mempunyai alergi. Oke. Ruam juga bisa jadi misalnya digigit nyamuk, terus bekasnya nggak hilang-hilang. Nah, itu juga termasuk ciri alergi juga. Oke. Terus gejala awal gangguan pencernaan pada anak itu dari bentuk fesesnya. Setiap kali anak ini pup, fesesnya bentuknya seperti apa? Sebenarnya ini emang agak sulit ya, karena zaman sekarang gitu kan praktis ya. Bahkan untuk ibu-ibu yang sudah punya neni pun mereka masih pakai pampers. Padahal kalau menurut saya kalau misalnya sudah ada neni ya nggak usah pakai pampers ya, kecuali kalau misalnya ya pampers itu nggak butuh sih. Kalau misalnya memang kita stay home ya harus rajin-rajin dikit aja gitu ya, rajin-rajin dikit gantiin pampersnya gitu, itu akan lebih sehat buat si anak. Nah, kalau misalnya anak pakai pampers ketika dia BAB itu nggak kelihatan apakah nggak, ya kelihatan sih kalau misalnya dia diare gitu kan ataupun dia cair gitu, tapi ya kalau misalnya pakai pampers itu rata-rata bentuknya udah antik. Oke. Anak yang BAB-nya ambyar, cair, diare, atau berbulet-bulet seperti kotoran kambing, atau setiap kali dia mau BAB terus anaknya nangis dulu, nah itu for most definitely anak itu ada gangguan pencernaan. Oke. Itu tahapan awal. Ya, tahapan awal. Kalau gangguan pencernaannya itu makin lama makin menggulung, makin serius masalahnya, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Sebenarnya selain dari gangguan pencernaan pada anak itu, kalau pada pembahasan saya di video sebelumnya itu ada tentang picky eater. Nah, picky eater itu juga sebenarnya ciri dari kondisi leaky gut. Picky eater itu sebenarnya kondisi dari gangguan pencernaan. Picky eater itu terjadi karena terjadi kebocoran pada saluran pencernaan anak. Jadi picky eater itu is a sign of leaky gut on your kids. Okay? So
leaky gut itu juga menyebabkan leaky brain. Kenapa leaky gut, leaky brain? Karena ya ketika terjadi kebocoran pada saluran pencernaan itu ada protein-protein yang seharusnya tidak pada saluran darah, harusnya di saluran pencernaan, tapi dia merembes akhirnya masuk ke saluran darah, dan itu diserang sama badan itu sebagai because you're not food, karena dia ada di saluran darah, nah dia diserang, itu yang menyebabkan kondisi autoimun. Dan ketika protein makanan itu ada di saluran darah, pasti kan ada itu ya logam beratnya ya, karena kan ada mineral itu kan banyak yang merupakan kandungan logam berat, dan kalau logam beratnya ini tuh akan keserap di organ-organ tubuh yang mostly fat base. Seperti apa? Seperti jantung, seperti otak. Makanya pada anak-anak dengan spektrum autism, otaknya itu banyak sekali brain fog, kabut. Yang sebenarnya itu ya bukannya kabut secara literally verbatim kabut, tapi itu sebenarnya logam berat yang menutupi si otak, yang menyebabkan gangguan sensori, yang menyebabkan gangguan bicara, yang menyebabkan dia gangguan dan delay macam-macam banyak. Itu benar-benar very frustrating kalau bicara tentang itu. Karena saya sendiri juga orang tua dari anak ABK, jadi kalau misalnya ngomongin kayak gitu masih rada-rada baper gitu loh. Leaky gut, leaky brain, itulah penyebabnya kenapa pada anak-anak dalam spektrum autism, ya bukan hanya spektrum autism lah, dan anak-anak dengan delay itu kadang-kadang suka diresepkan untuk ngecek logam berat. Kenapa bisa logam beratnya banyak? Itu karena itu. Itu gangguan kesehatan yang bisa dialami oleh anak-anak dengan gangguan pencernaan yang sudah masuk tahap berikutnya, bukan hanya tahap awal yang hanya suka ruam ataupun diare ataupun konstipasi. Gangguan kesehatan lain yang bisa dialami oleh anak dengan gangguan makan, infeksi saluran kencing. Pernah kepikiran nggak? Kalau misalnya anak rewel nangis mulu, iya nih mungkin anaknya rewel gitu ya kembali lagi tadi masalah pampers itu kan. Kalau misalnya di pampers itu kan jadi nggak kelihatan, mungkin pampersnya penuh mungkin gitu lah. Bisa jadi anak itu rewel bukan karena kenapa-napa, tapi karena ketika dia pipis sakit. Ya karena kan kita nggak tahu, dia juga nggak bisa ngomong, apalagi pipisnya di pampers, jadi ya itu kadang-kadang suka terlewatkan ya. Itu mulai diperhatikan, get notice ketika sudah parah. Benernya kalau misalnya awal-awal itu juga sebenarnya sudah bisa kelihatan, infeksi saluran kencing atau infeksi saluran telinga. Kalau misalnya bahasa awamnya suka dibilang congean gitu ya. Kenapa ini anak saya kok tai kupingnya kotor banget ya, bau banget gitu misalnya. Nah itu sebenarnya bersumber dari perut, dari leaky gut, dari saluran pencernaan, dari yang simple yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Juga alergi yang tadinya dari lucu-lucu doang di pipi, loh kok muncul lebih tebal, mungkin muncul tempatnya lebih banyak, entah di tangan, entah di kaki. Biasanya itu munculnya di tempat-tempat lipatan dulu, lipatan kuping, lipatan bibir, lipatan tangan, lengan gitu. Nah inilah yang bikin saya itu ya, karena anak saya juga kan ada eczema ya, semuanya berkembangnya gara-gara anak lah ya. Karena mau membantu anak saya, karena kalau dulu kan anak saya kan ke dokter dikasihnya kan salep yang notabene mengandung steroid gitu kan, atau enggak dikasih lotion walaupun dibilang lotionnya mahal, lotionnya itu aman, tapi kan tetap aja itu bahan kimia. Akhirnya itu saya bikin lotion yang food grade yang saya pakein sendiri ke anak saya, dan hasilnya itu wow, it works like wonders. Karena kesatu itu food grade,
Seperti yang tadi saya sudah bilang, eczema, alergi itu kadang-kadang munculnya di lipatan dan tidak terlepas lipatan bibir. Nah, sekarang bayangin dong kalau misalnya kita pakai salep atau pakai lotion yang bahan kimia dan kita masukin ke yang bisa kemakan punya, itu kan bahaya banget. Nah, itulah akhirnya harus nggak bisa semuanya gitu kan, nggak bisa dipakai untuk yang salep gitu ya, yang bahan kimia. Makanya saya bikin lotion yang food grade. Eczema, alergi itu yang awalnya hanya ruam-ruam kecil, kalau makin lama itu jadi tambah parah. Oke. Kalau misalnya kondisinya sudah lebih memburuk, dari yang gangguan pencernaan, anak yang nggak bisa BAB, nah anaknya tambah gede kan, karena dari masih kecil itu kan nggak terlalu ke notice lah gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomong ke orang tua yang dulu nggak paham segala macam, oh bayi itu biasa kalau misalnya masih pupnya itu masih belum bentuk misalnya gitu ya, masih gepeng atau masih ambiar atau masih diare, karena kan dia minumnya masih susu. Biasanya kan orang-orang keluarga lah ya, orang tua-tua semua bilang itu. Anak itu dianggap biasa, akhirnya anak itu tambah lama tambah besar, sudah mulai tuh si leaky gut, leaky brain. Nah, gangguan sensorinya, errornya, prosesornya udah mulai tuh. Anak dipanggil udah mulai cuek. Dipanggil, Tommy, nggak mau denger. Mainin roda terbalik, mainin mobil-mobilan, bukannya dia begini, tapi dia begini, kakinya rodanya di atas semua. Nah, itu udah mulai tuh ya. Terus dengar suara blender, panik gitu kan. Dengar suara motor, suara bajai, nggak tahu sekarang masih ada bajai apa enggak ya. Suara bemo yang kenceng, suara blender yang wah, suara vacuum cleaner. Nah, itu anak panik. Kita harus hati-hati. Itu artinya kondisi gangguan pencernaannya itu sudah memburuk dan sudah merambah ke gangguan sensori. Anak yang nggak mau diinjak rumput, nggak mau injak karpet yang halus gitu kan, itu sebenarnya juga ada gangguan sensori. Atau anak yang kalau saya tuh inget banget dulu ya, anak saya itu kan kalau dulu ada resepsi pernikahan, kita kan masuk ballroom misalnya gitu kan, lampu terang gitu, anak saya tuh udah panik. Nah, itu salah satunya dia takut dengan a certain type of light. Jadi ada beberapa jenis lampu yang mengganggu. Itu juga salah satu ciri gangguan sensori yang ujungnya adalah leaky gut. Oke. Serem ya? Kayak domino effect gitu, dari hal-hal yang paling simple, paling ringan, seperti anak gumoh, anak kembung, anak nggak mau pup setiap hari, atau anak yang ambiar terus BAB-nya gitu kan. Akhirnya domino effect, makin lama problemnya makin heboh. Oke. Juga sama case-nya untuk anak-anak yang berat badannya nggak mau naik-naik, atau anaknya yang dibanding anak sepantaran dia, seusia dia, kok kayak anak stunting ya, jadi kurang tinggi, kurang gemuk dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau misalnya ibu mau tahu lebih banyak apa yang ibu bisa lakukan buat anak ibu bisa mendownload ebook GAPS Diet Indonesia. Ebook GAPS Diet Protocol di website gapsdietindonesia.com. Itu saya sudah bikin buku panduan yang bisa ibu download dan ibu terapkan ke anak ibu. Oke, jadi tidak bisa ditanggulangi sedini mungkin. Oke. Kalau misalnya ibu mengalami kesulitan, GAPS Hero mengalami kesulitan untuk menerapkan GAPS Diet Protocol ke anak ibu sekalian, bisa menjadwalkan konsultasi dengan saya, menghubungi admin saya di 0817 27 26 10. Nanti kita bisa bahas lagi lebih detail masalah personalized, masalah yang anak ibu hadapi. Oke. Jadi jangan anggap remeh gangguan pencernaan pada anak yang jangan dianggap biasa, dianggap
masih bayi, masih kecil, nggak apa-apa, normal, biasa. Sebenarnya itu cikal bakal dari masalah yang lebih serius. Saya berbagi karena saya care, karena saya mengharapkan tidak banyak anak yang mempunyai atau falls under the autism spectrum disorder, oke? Karena early intervention itu sangat-sangat utama, sangat-sangat penting. Kalau misalnya ditangani secara dini, ya semua gangguan-gangguan yang serem-serem yang tadi saya sebut itu semuanya akan terbantu, akan hilang. Oke, anak ibu bisa tumbuh dengan normal, sekolah normal, komunikasi, sosialisasi dan sebagainya, kemampuan belajar tidak ada gangguan. Oke, demikian saya Yuni Raharja untuk CAPS Diet Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.